Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kajian pemaparan hasil riset rutin. Pada malam hari ini akan membahas hasil penelitian dari kelompok studi Islam ya. Ini hasil riset, kalau nggak salah dari judulnya ini kemarin riset pengembangan ya, Pak Toat ya, dari riset pengembangan risetmu yang berjudul tentang peran Muhammadiyah COVID-19 Comment Center MCCC Kota Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Oke, sebelum ke para pemateri, kami persilakan terlebih dahulu untuk memberikan semacam sambutan pengantar diskusi pada Direktur Eksekutif Surabaya Academia Forum, Bapak Radius Setiawan, kami persilakan. Halo, Bapak Radius. Oke, mungkin bisa diwakili oleh Ibu Arin Setio Rini. Oke, terima kasih Pak Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan nikmat luang untuk konsisten berdiskusi di minggu malam, yang tentu di minggu-minggu ini fokus untuk tema riset yang sudah dilakukan melalui skema risetmu batch kelima kemarin. Nah, giliran malam hari ini adalah tim dari studi Islam terkait dengan ketahanan keluarga, lebih tepatnya menganalisa terkait peran Muhammadiyah COVID Comment Center atau MCCC Kota Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID. Dengan Ketua Tim Peneliti, Dr. Toat Setiawan, beserta tim, dan harapannya bahwa diskusi ini menjadi selain menjadi ajang untuk melakukan sharing atas hasil riset, hasil kerja-kerja akademiknya, juga bentuk kalau di internal kita bagian dari evaluasi bersama kaitan dengan sejauh mana kemudian tingkat pendalaman untuk baik metodologinya, baik kaitan dengan konten dari keilmuan di masing-masing multidisiplin yang ada di lingkaran kita begitu. Dan tentu sesuai dengan agenda yang sudah diplotingkan untuk tim-tim selanjutnya memaparkan kaitan dengan hasilnya, yang tentu berharap dengan adanya ini semakin memperbaiki kualitas dari diri masing-masing peneliti maupun hasil dari riset-riset kita ke depan begitu. Itu mungkin Pak Idam kaitan dengan pembuka pada diskusi malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah dari wirah kita untuk melakukan pendalaman atas keilmuan, metodologi maupun kaitan dengan riset, terutama di kerja-kerja akademik. Terima kasih banyak. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arin, pengantar yang sangat luar biasa di bulan Februari ini yang pernah saya dengar. Oke, selanjutnya kita langsung pemaparan hasil luaran riset. Ini sudah publish apa bagaimana ya Pak? Saya juga belum paham, nanti mungkin dijelaskan.
pemaparan hasil riset Kumparan. yang berjudul tentang peran Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC Kota Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Dengan ketua tim peneliti Toat Setiawan, Dr. Toat Setiawan. Kemudian ada 3 tim peneliti. Yang pertama ada Mas Salman Al-Farisi. Beliau gabung nggak ya? Soalnya Mas Salman ini sudah lupa ini dengan kegiatan kita. Pengajian Pak Idam di cabang Tambak Boyo. Ini posternya ada, orangnya nggak ada ini ya. Ini yang nggak menghargai yang buat poster ini ya. Mending nggak usah dimasukkan ya kalau nggak hadir. Kemudian anggota kedua dosen muda berbakat Fakultas Ilmu Agama Islam. Bapak M. Febrianto Firman Wijaya MSOS. Yang ketiga, anggota tim peneliti, calon dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, Khairul Anam SAG. Baik, kami langsung persilakan kepada tim untuk memberikan pemaparan 15 menit atau sampai 20 menit ya. Materi yang disampaikan, kemudian nanti kita lanjut sesi tanya jawab. Monggo Pak Toat, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Direktur SAF dan juga para direktur yang lainnya. Sebelum kita memulai terkait dengan diskusi kita, ada baiknya kita mendoakan kepada almarhum yang mana pada hari ini teman kita kehilangan sosok ayah yang tercinta. Mudah-mudahan segala amal perbuatannya diterima dan dicatat oleh Allah sebagai catatan yang baik dan kelak nanti dimasukkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulhu wa wasi' martalahu wa silu bil ma'i wastarji wal barad wa naqi min al-khataya kama yunaqas al-'abiyat min danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhil jannata wa aidan min a'dabil qabr wa min fitnatihi wa min a'dabil nar. Amin ya rabbal alamin. Mohon dibantu Pak Irul. Terima kasih. Sebelumnya, di sini kami akan memaparkan terkait dengan hasil daripada riset kita, yakni peran Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC Kota Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Yang notabene sebagai pemateri pada malam hari ini, saya sendiri, Pak Setiawan, Salman Al-Farisi, M. Febrianto, dan juga Khairul Anam. Slide berikutnya. Nah, latar belakang terkait dengan hasil, terkait dengan pemaparan riset, yang mana dalam hal ini adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan isolasi yang berdampak pada ketahanan keluarga. Sehingga fungsi daripada keluarga ini menjadi penting dalam pertahanan dan juga perlindungan anggota keluarganya. Oleh karena itu, perlu kepastian bahwa setiap keluarga telah memiliki modal yang baik agar dapat menghadapi berbagai situasi kehidupan yang sulit dan juga menantang. Nah, tentunya Muhammadiyah Surabaya membentuk tim khusus ya, untuk menghadapi pandemi ini
yang disebut dengan MCCC. Ya. Ini adalah salah satu tugasnya adalah untuk meningkatkan ketahanan daripada keluarga di masa pandemi. Slide berikutnya. Latar belakang selanjutnya adalah bahwasanya munculnya daripada MCCC ini adalah termotivasi terkait dengan apa yang menjadi landasannya, yakni terkait dengan teologi Al-Ma'un. Nah, teologi Al-Ma'un ini kemudian diterjemahkan menjadi pilar-pilar kerja daripada MCCC. Nah, berdasarkan teologi Al-Ma'un Muhammadiyah ini, ya, maka menetapkan 3 pilar. Di antaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan juga pelayanan sosial. Nah, sampai ada beberapa tokoh NU itu mengatakan bahwasanya teologi Al-Ma'un ini adalah menginspirasi terkait dengan hal-hal yang notabene sifatnya adalah kontekstual. Apabila diterapkan di periode saat ini, maka sangat relevan seperti itu. Nah, yang kedua, latar belakang berikutnya, bahwasanya kontribusi terkait dengan MCCC ini, ya, maka kami anggap bahwasanya ini adalah bagian daripada pemetaan kebutuhan manusia yang notabene bisa dikatakan ini adalah kebutuhan sifatnya adalah primer ataupun sekunder ataupun tersier. Sehingga kami anggap bahwasanya konsep yang sudah ada tentang penjagaan yang mana diadopsi sepenuhnya sebagian daripada kebutuhan primer manusia, maka dalam hal ini kami klasifikasikan bagian daripada bentuk maqasidus syariah yang dikenal dengan ad-daruriyatul al-khamsah itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang notabene ini adalah kontribusi nyata yang sangat penting dan juga gagasan tentang posisi daripada MCCC terkait dengan maqasid syariah itu. Sehingga kami selaku tim bisa menelaah terkait dengan bagaimana peran MCCC ini, kami analisa terkait dengan maqasidus syariah. Nah, ini bukan hanya sekedar bagian daripada hikmah ataupun hanya sebagai aturan syariat, melainkan ini adalah bagian daripada visi yang hendak dituju oleh syariat itu sendiri. Nah, slide berikutnya terkait dengan penelitian ini, bertujuan atau pertanyaan penelitian adalah bagaimana peran MCCC Muhammadiyah Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana tinjauan maqasidus syariah terhadap model penanganan MCCC Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan slide yang kelima, yaitu metodologi daripada penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana sumber data primernya itu berasal dari observasi dan juga wawancara mendalam dengan purposif dari MCCC Muhammadiyah Surabaya itu, dan juga sumber data sekundernya, yaitu dari kajian literatur dan juga dokumentasi, dan juga kita menganalisa terkait dengan keabsahan data yang dilakukan dengan triangulasi sumber data itu. Nah, untuk slide yang keenam, nah, pembahasan dan juga hasil. Nah, gambaran umum tentang MCCC Surabaya, yang pertama kita melihat dari segi sejarah. Nah, MCCC itu terbentuk berawal dari adanya virus COVID-19, di mana kondisi saat itu sangat mengkhawatirkan, khususnya adalah bangsa Indonesia dan juga wabil khusus adalah orang Surabaya itu sendiri. Sehingga muncul ataupun terbentuk yang namanya MCCC pada bulan April tanggal 17 itu. Nah, dalam hal ini landasan daripada munculnya MCCC itu tadi sudah saya sebutkan bahwasanya narasi dan juga konsepsi spiritualitas dari spirit Al-Ma'un yang ini menjadi landasan dalam membangun semangat filantropisme itu. Nah, sehingga dalam hal ini dibentuklah struktur daripada MCCC Kota Surabaya sesuai dengan keputusan PDM. Lanjut. Nah, model kegiatan daripada MCCC Surabaya yang pertama adalah pencegahan. Di antaranya adalah mulai dari informasi tentang COVID-19, pola hidup sehat, tuntunan ibadah, dan juga lain-lain sebagainya itu.
Yang kedua adalah pengobatan, yang mana di situ sudah disiapkan terkait dengan rumah sakit yang merawat khusus untuk pasien COVID-19. Sehingga penyediaan tempat isolasi itu ada, baik itu mandiri dan juga penyediaan alokasi alat-alat kesehatan itu. Yang ketiga adalah terkait dengan pendidikan, yang mana MCCC melalui programnya di pendidikan itu melakukan penyuluhan, baik itu edukasi untuk orang tua maupun edukasi untuk anak di masa pandemi COVID itu. Yang keempat adalah kerjasama. Nah, dalam hal ini MCCC juga bekerja sama, baik itu mitra lokal, pemerintah Kota Surabaya, lembaga komersial, utamanya untuk penggalangan dana yang dikontribusikan ataupun dialokasikan untuk orang-orang yang terdampak ataupun yang kena COVID, ya seperti itu. Nah, yang kelima adalah publikasi dan juga advokasi. Yang mana MCCC ini membuat suatu program webinar yang diantaranya adalah konsultasi psikologi, agama, sampai kepada publikasi di media online terkait dengan saran, terkait dengan sosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam dan yang terakhir adalah terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini adalah bagian daripada model kegiatan ataupun program kegiatan yang dilakukan oleh MCCC, yaitu diantaranya adalah pembagian sembako kepada warga terdampak COVID-19 tanpa melihat latar belakang. Siapapun yang terdampak secara psikologis maupun sosial, maka dalam hal ini akan dikasih istilahnya adalah jatah untuk ketahanan pangan, diantaranya adalah sembako itu. Lanjut. Nah, di sini adalah terkait dengan ketahanan keluarga. Kalau kita melihat apa yang statement yang disampaikan oleh Martinez, bagaimana dikutip oleh Puspitawati, bahwasanya ketahanan keluarga itu merupakan keluarga yang kuat, ya, dan keluarga yang sukses yang terdiri dalam beberapa aspek kekuatan yang dimiliki oleh keluarga itu. Begitu juga seperti apa yang dikemukakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang mana dalam hal ini bagian daripada merumuskan, dan ini adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang mana salah satu dari beberapa adalah terkait dengan kuat dalam aspek kesehatan, kuat dalam aspek ekonomi, kuat dalam kehidupan keluarga, kuat dalam aspek pendidikan, kuat dalam aspek kehidupan, dan juga kuat dalam menghadapi perbedaan. Next. Nah, sekarang adalah teori terkait dengan maqasidus syariah ini. Nah, tentunya kalau kita melihat teori maqasidus syariah yang dicanangkan oleh Asy-Syatibi, bahwasanya tujuan penting daripada maqasidus syariah itu adalah hasil ijtihad dalam literatur Islam adalah fundamentalis pembahasan maqasidus syariah. Nah, konsep ini akan hadir, ya, menegaskan urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, sehingga dalam hal ini muncul suatu kaidah usul fikih darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Yang mana di sini ada 5 pokok pembahasan dalam maqasid syariah itu adalah hifdzuddin, hifdzun nafs, dan juga hifdzul akal, hifdzul mal, dan juga hifdzun nasl. Lanjut. Nah, kalau kita menganalisa terkait dengan model kegiatan MCCC Surabaya saat COVID-19 dan juga aplikasi terkait dengan maqasidus syariah, maka dalam hal ini perlu kita pahami terlebih dahulu bagaimana maqasidus syariah itu sebagai suatu teori yang akan selalu menarik untuk dikaji, ya, baik untuk saat ini ataupun yang istilahnya adalah masa-masa klasik pada waktu itu. Karena apa? Karena kajian maqasidus syariah itu akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan istilahnya adalah kata berhenti. Karena semua itu dilakukan dalam rangka sebagaimana Islam itu bisa mengawal, dan juga Islam itu bisa memberikan kontribusi yang lebih terkait dengan perkembangan zaman itu.
Sehingga dalam hal ini jargon-jargon yang tentunya sudah kita dengar dan itu masyhur di telinga kita adalah terkait dengan Islam adalah agama yang sholihun likulli zamanin wa makanin. Nah, dalam konteks ini makosid ya dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari terkait dengan perbuatan seseorang dan implementasinya adalah dalam bentuk fi'li ataupun dalam bentuk nyata. Sehingga cakupan daripada makosid itu adalah bersifat universal, yaitu menegakkan maslahah dan juga menolak kesengsaraan. Sehingga dalam hal ini perlu kita pahami bersama, publikasi dan juga advokasi itu adalah bagian daripada hifdzuddin. Pengobatan itu adalah bagian daripada hifdzun nafas dalam maqasidus syariah. Pendidikan itu adalah bagian daripada hifdzul akal. Karena dalam hal ini adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu. Pengembangan UMKM itu adalah bagian daripada hifdzul mal. Karena hak seseorang untuk mendapatkan harta yang halal. Dan ketahanan pangan itu adalah bagian daripada hifdzun nasl, yaitu hak untuk mendapatkan perbaikan kehidupan. Next, Pak Irul. Nah, kesimpulan bahwasanya model penanganan MCCC Muhammadiyah terhadap masyarakat berdampak COVID-19 dalam meningkatkan ketahanan keluarga menyentuh pada aspek yang tentunya sudah kami jelaskan terkait dengan publikasi, advokasi, pengobatan, pendidikan, pengembangan UMKM, ketahanan pangan. Yang kedua bahwasanya model penanganan yang dilakukan MCCC dalam meningkatkan ketahanan keluarga itu mengikuti kaidah maslahah, yaitu darul mafasid muqaddimu ala jalbil masolih itu. Dengan melakukan tindakan preventif yang disertai dengan seruan untuk kemaslahatan masyarakat yang berdampak ataupun yang terdampak COVID. Nah, untuk luaran, mohon izin untuk share Pak Irun. Mohon. Nah, terkait dengan pengembangan, ya, sudah kelihatan ya. Terkait dengan pengembangan, maka dalam hal ini luaran kami adalah yang pertama adalah buku, dan ini alhamdulillah tinggal proses nanti bisa dilihat ya, fikih ketahanan keluarga, dan ini adalah bagian daripada pengembangannya. Yang kedua adalah jurnal Al-Adalah, yang ketiga adalah media online yaitu Klikmu. Nah, terkait dengan hal ini yang sudah kami ya, ini insya Allah sebagai pengembangan terkait dengan ini semuanya pengembangan-pengembangan yang sudah kami lakukan untuk menuju keluarga sakinah, keluarga sehat, sejahtera, dan juga berkualitas. Insya Allah sudah lengkap, karena kemarin kita menunggu pengantar dari Direktur Pascasarjana UIN Suskaryau dan juga pembimbing dari kami, sehingga prosesnya juga lambat. Insya Allah segera kita launching. Saya kira itu mungkin bisa diskusi lebih lanjutnya. Terima kasih. Tak bisa dibuka tadi Pak Tuat. Yang apa? Oke, Pak? baik, sudah selesai ya. Ada tambahan belum dari anggota peneliti? Jika tidak ada, kita langsung ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama silakan Mbak Ira. Halo Mbak Ira.
Ira bergabung apa gimana? Sepertinya belum nih ya. Halo Ira, udah bergabung? Oke, lanjut aja. Taufik, silakan Mas Taufik. Oke, Pak Idam, ini tanya Pak Idam. Oke. Terkait dengan pengertian ini, kira-kira itu kan difokuskan pada pandemi COVID saja ya, terkait dengan ketahanan keluarganya seperti itu. Nah, ketika misalkan di luar COVID, di luar pandemi itu apakah terkait dengan regulasinya sama atau bagaimana? Kalau yang ini kan skopnya fokus pada era pandemi seperti itu. Nah, apabila itu misalkan terkait dengan di luar pandemi, contoh misalkan sudah era new normal seperti itu, apakah terkait dengan penanganannya sama atau bagaimana agar ketahanan keluarga itu tetap harmonis seperti itu? Mungkin itu, Pak. Oke, matur suwun. Oke. Lanjutnya, Hesti. Saya Pak Idam. Belum. Siapa ini ya? Oh ya, Erdin. Hesti apa ada ya Erdin ya? Oke, izin tanya ya Pak Idam. Masih saya. Ya. Terima kasih sebelumnya para pemateri pada kesempatan malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan, ini kan judulnya tentang peran MCCC ya selama masa pandemi. Nah, yang ingin saya tanyakan, masa pandeminya itu jangka waktunya dari kapan hingga kapan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah peran MCCC ini efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Kota Surabaya ini? Mungkin itu Pak Idam pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaan kritis Mas Erdin yang mungkin tadi masih belum disampaikan ya terkait durasi waktu ya, mungkin durasi waktu penelitiannya sampai kapan meneliti peran, kemudian sama efektivitas. Karena ini penelitian ditanyain sama Mas Erdin, dari sini penelitian ini bagaimana peran Muhammadiyah MCCC seperti itu. Oke, lanjut. Silakan Esti. Kita di mana udah? Oke, lanjut yang lain. Suatun siapa lagi? Suatun Hasanah. Suatun senior ada? Nggak ada juga. Suatu enggak ada. Kemudian Ira ini sudah bergabung ini. Halo Ira, dengar suara? Hesti. Tolong ada yang japri aja, Pak Irul. Di japri. Atau Asis saja. Sambil Irul Asis pembicara. ya. Oke, silakan Pak Asis sambil menghubungi PJ Kajian, coba dicek yang nggak hadir apa kendalanya. Silakan Pak Asis. Baik Pak Idam, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin menanyakan ya terkait hasil kuesionernya selama melakukan penelitian. Itu saja, terima kasih. Oke, instrumennya ya mungkin ya. Yang dilakukan oleh Kuesioner atau apalah ya, bentuknya adalah kuesioner dari penelitian ini bentuknya seperti apa, mungkin bisa ditunjukkan. Baik, itu mungkin dulu tiga itu dulu, karena yang 3 cewek yang tadi nggak bisa dihubungi, coba di ini dulu Mas Irul, nanti mungkin sesi kedua. Silakan bisa dijawab Pak Toat, mulai dari pertama tadi Mas Taufik ya, apakah penelitian ini bisa digunakan selain pasien COVID, karena COVID ini sudah nggak ada ini sekarang.
Yang kedua, pertanyaan dari Mas Erdin tentang durasi waktu. Ya, sama hasilnya seperti apa hasil penelitian ini, efektivitas dari peran MCCC ini bagaimana? Efektif apa tidak? Yang ketiga, terkait instrumen penelitian ini seperti apa? Ya, yang ditanyakan oleh Mas Aziz. Mungkin bisa ditampilkan katanya tadi. Silakan, Pak Toat. Ya, terima kasih Pak Idam. Mungkin saya nanti bisa melengkapi apa Pak Irul dan Mas Rian. Baik, terima kasih Pak Taat. Pertanyaan dari apakah di saat di luar COVID, Pak Rian nggak usah ngomong dulu, masih suaranya masih belum jelas. Cek dulu. cek Pak Idam. Cek coba dulu. Masih belum jelas. Cek. Oke. Ya, mulai. Oke. Kurang dekat. Oke, baik. Untuk penanganan di luar COVID memang ada sedikit berbeda jika tidak diterapkan di saat pandemi, karena MCCC memang dibuat khusus untuk penanganan saat COVID. Entah itu mulai pencegahan, pengobatan, pendidikan, bahkan tentang ketahanan ekonomi. Model kegiatan di MCCC saat pandemi juga sangat berbeda ketika nanti diterapkan di bahasanya Mas Taufik tadi di era new normal. Kalau pengobatannya itu khusus untuk penyintas COVID saja, maka akan ditempatkan di tempat isolasi. Namun ketika di luar kondisi pandemi, maka akan tidak hanya penyakitnya saja, tapi lebih ke keluarganya masing-masing, atau mungkin bisa home care gitu. Nah, MCCC ini kemarin kan dari SK-nya itu tanggal 20 Maret tahun 2020. Mulai kegiatannya setelah itu ada beberapa yang didahulukan. Yang pertama adalah tentang pengobatan. Setelah itu baru pendidikan, hingga di pertengahan tahun 2021 mereka mulai menangani tentang UMKM. Ada beberapa dokumentasi mereka memberi beberapa dukungan untuk mendukung pengembangan UMKM yang mereka lakukan. Entah itu pengelolaan media sosialnya, hingga dia menciptakan UMKM baru, sehingga dimodali oleh MCCC dari beberapa keluarga yang mereka dampingi. Jadi bedanya adalah ketika di MCCC saat pandemi mereka berfokus pada keluarga yang terdampak COVID. Jika setelah pandemi ini MCCC memang tidak ada, tapi dikelola langsung oleh PDM. Nah, itu fokus kepada masyarakat umum seperti sebelum saat pandemi. Itu kalau dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Erdin, ya, peran MCCC selama pandemi, jangka waktu pandemi. Ini kemarin karena ajuannya tahun 2021 kalau nggak salah, gitu. Jadi itu kita mulai melihatnya itu dari tahun 2021, terus range waktunya itu 6 bulan dari ajuan proposal ajuan dari proposal riset ini. Kalau nggak salah dari bulan Juli atau Agustus itu kemarin Pak. Nah, kemudian untuk peranan efektif tidakkah MCCC dalam ketahanan keluarga saat pandemi? Dari temuan kami dengan menggunakan pemahaman mindset syariah, itu kita temukan bahwa peran MCCC terhadap masyarakat itu juga meningkat, terutama pada pengobatan, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan yang ada dalam lingkup Kota Surabaya itu sendiri. Itu yang jawaban dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Toat yang Mas Aziz. Terima kasih Pak Rian atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Irul selaku pemateri. Monggo Pak Irul. Silakan Pak Irul. Irul kok diem yo? Mungkin yang belum terjawab tadi yang pertanyaannya Aziz itu.
Instrumennya Yang seperti belum apa? terjawab pertanyaannya siapa, Pak Idam? Asis. Apa itu? Ini pemateri nggak nyimak ini, bolak-balik di ini. Sampaikan ini. Terkait instrumen penelitian dari ini, apakah menggunakan kuesioner atau apa? Mungkin ini tadi minta ditunjukkan. Mas Asis. Halo Pak Irul, jika mungkin Pak Toan bisa menjawab, Ya, mungkin nanti pertanyaan yang lain bisa dijawab sama Pak Irul. ya, terima kasih menambahi terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Mas Taufik terlebih dahulu ya. Terkait dengan apakah dalam hal ini ketahanan keluarga khususnya nanti pengaplikasiannya di luar pandemi apakah bisa. Nah tentunya perlu nanti bisa dibaca terkait dengan buku yang ya Allah segera kita terbitkan terkait dengan fikih ketahanan keluarga, yang mana di situ tidak hanya membahas terkait dengan pada waktu masa COVID, akan tetapi dalam buku itu dijelaskan terkait dengan fikih membangun keluarga yang sehat, keluarga yang berkualitas. Tentunya ini tidak termasuk dalam kondisi pada waktu pandemi. Nah, di situ nanti bisa dijelaskan terkait dengan fikih tentang penyakit dan lain sebagainya. Nah, saya kira nanti cukup jelas terkait dengan hal itu. Dan saya perlu tekankan lagi bahwasanya tidak hanya saat COVID, akan tetapi kebermanfaatan terkait dengan ketahanan keluarga ini pasca COVID pun masih bisa untuk diaplikasikan. Nah, terkait dengan instrumen, kemarin kita sudah melakukan, diantaranya adalah kita berkunjung ke PDM, nanti bisa dilihatkan ya PDM terkait dengan bagaimana kita mendapatkan hasil-hasil yang saya kira itu cukup akurat terkait dengan efektivitas yang mana dalam hal ini sudah kita jelaskan di awal tadi berkenaan dengan siapakah subjek daripada penelitian itu, salah satunya adalah terkait dengan para personalia yang ada di MCCC itu yang sudah dibentuk oleh PDM itu. Nah itu salah satu bagian daripada penggalian data yang kami lakukan pada waktu itu. Nah untuk yang lainnya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Irul. Monggo Pak Irul. Monggo Pak Irul. Ada tambahan apa tidak Pak Irul? Ya, Pak Idam. Jadi berkaitan dengan instrumen itu, memang di kita itu ada beberapa yang sudah mengikuti kegiatan yang itu kita bagi di salah satunya yang kita ikuti kemarin itu berkaitan dengan ini ya pengobatan itu juga sudah ada dokumentasi di awal yang kami tampilkan. Jadi dari beberapa kegiatan itu kita kita turun ke lapangan bagaimana pengobatannya yang ada di situ, terus terkait dengan edukasi untuk orang tua dan anak-anak di masa pandemi, terus terkait dengan pengembangan UMKM dan ketahanan pangan yang kegiatannya merupakan bagian sembako dan lain-lain. Itu supaya yang kami lakukan. Oke, luar biasa jawabannya Pak Irul. Sebelum ke penanya selanjutnya ya, mungkin ada tanggapan ya dari penanya sebelumnya, Mas Erdin, Mas Asis, Mas Taufik, apakah sudah izin terjawab menanggapi. pertanyaan?
izin Ya, menanggapi Pak silakan Idam. Pak Erdin. Oke, tadi disampaikan bahwasannya penelitian ini kan Jangan galak-galak Pak Erdin, ini dekan terancam nanti nggak bisa masuk Pak. ini kan tadi sudah Lanjut. disampaikan bahwasannya penelitiannya tahun 2021 dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, berkenaan dengan judulnya kan ini mengenai ketahanan keluarga begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan berapa sampling lah kalau misalkan bicara ketahanan keluarga kan pastinya per keluarga yang diwawancarai atau di riset begitu, Pak Idam. Sehingga muncul yang disampaikan tadi bahwasanya efektif dari segi ketahanan pangan dan lain sebagainya itu. Mungkin itu Pak Idam. Baik, mungkin ditanggapi langsung aja sama pemateri. Ya, terima kasih Pak Idam. Untuk menanggapi terkait dengan pertanyaan tambahan ataupun hasil daripada duplik Mas Erdin, tentunya terkait dengan sampling, kami kemarin itu menyampling dari beberapa data yang dihasilkan oleh MCCC, terutama terkait dengan data-data otentik yang berupa dokumentasi itu, sehingga kami ada beberapa teman kita yang terjun, diantaranya adalah Mas Rian dan juga Pak Salman, dari beberapa sampling itu. Yang kemarin dokumentasi daripada hasil MCCC itu kurang lebih 9 atau 8, sehingga kami melakukan sampling kurang lebih dari 5 keluarga yang sudah mendapatkan apa yang menjadi hal yang didapatkan, diantaranya adalah terkait dengan pemberian sembako dan juga konsultasi terkait dengan pendidikan dan juga webinar yang dilakukan. Salah satunya adalah Mas Ferry selaku penggagas terkait dengan webinar berkaitan dengan pendidikan. Nah, kemarin kita sudah melakukan, sebelumnya kita sudah melakukan webinar bersama terkait dengan apakah manfaat dan juga apakah dalam hal ini efektif terkait dengan penyuluhan terkait dengan pendidikan itu, baik dalam hal ini adalah pendidikan untuk orang tua, konsultasi pendidikan untuk anak, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu sampling terkait dengan pendidikan dan juga kemarin terkait dengan pendistribusian sembako, diantaranya terkait dengan beberapa indikator berkaitan dengan ketahanan keluarga itu, Mas Erwin. Karena dulu masih tahapan adalah masih pandemi, sehingga kami tidak begitu maksimal untuk keseluruhan sesuai dengan apa yang menjadi dokumentasi daripada MCCC. Hanya sampling beberapa saja, diantaranya adalah ketahanan pangan dan juga terkait dengan ketahanan pendidikan itu, Mas. Oke, gimana Pak Erdin, sudah terjawab? Sampun Pak Idam. Jadi ada Cukup. 9 sampling, disampling kata Pak Tua tadi, 9 keluarga. Oke, dari Pak Taufik ada tanggapan lagi? Pak sudah puas? Iya, Mungkin ada yang berarti tanggapi? kalau misal untuk penelitian selanjutnya, misalkan yang fokus tidak kepada Bandung COVID itu kemungkinan bisa ya, misalkan diparameterkan ke situ ya berarti ya. Langsung tanggapi Pak Erul. Atau Pak Toat, atau Pak Rian, silakan. Pak Rian mau mana ini? Kok ngilang ini? Ada orangnya ini. Ya, terima kasih Mas Ya, Taufik. Pak Taufik. Oh, ya, Pak Erul, monggo Pak Erul. Silakan. Halo. Ya. Ya, Pak Taufik. Siap, Pak Erul. Terkait penelitian ini memang di masa pandemi saja kemarin 6 bulan begitu. Kalau mungkin penelitian lanjutan mungkin terkait dengan MCCC, mungkin nanti next project. Siap.
Oke, siapa tadi? Asis sudah diterima jawabannya, Mas Asis? Atau ada? Oke, Pak Idam, mungkin yang lain dulu dilanjut. Oke, saya berarti pertanyaan berikutnya, silakan. Hesti sudah bergabung, silakan. Mohon izin bertanya Pak Idam. Oh ya, silakan Mbak Ira. Ya, ngapunten. Mohon izin bertanya. Sini, Nak. Aduh. Ini kan tadi penelitiannya dilakukan pada tahun 2021, di mana tahun 2021 ini kan COVID ini kan lagi kenceng-kencengnya ya, apalagi varian Delta itu ada di tahun 2021 lah. Bagaimana cara para peneliti ini kan sedang social distancing nih. Bagaimana cara peneliti ini terjun gitu loh? Karena kan ada pembatasan sosial itu tadi begitu. Apakah via telepon, apakah langsung terjun langsung atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tadi berkaitan dengan instrumen lah. Instrumen ini instrumen kuesioner kah, lembar observasi kah, atau lembar wawancara, dan apakah kuesioner ini sudah diuji validitas dan reliabilitas? Ya, makan habis ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan judulnya kan peran MCCC dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Dikatakan meningkatkan ini apakah ada hasil uji statistiknya begitu? Biasanya kalau dikatakan meningkatkan ada hasil, ada pre-postnya ya. Jadi sebelum dan postnya setelah begitu. Terus kemudian dibedakan, terus ketemu hasilnya, oh ternyata meningkat setelah adanya MCCC begitulah. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Idam. Terus menggunakan uji statistik apa? Terima kasih Pak Idam. Ngapunten Rame. Oke, ada 3 pertanyaan ya dari Mbak Ira ya. Yang pertama tentang cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data bagaimana? Yang kedua terkait instrumen tentang keabsahan atau validitasnya bagaimana? Bentuknya apa? Ya karena tadi belum dijelaskan secara detail apakah instrumennya itu dalam bentuk panduan wawancara atau bagaimana, lembar observasi atau apa. Yang ketiga hasilnya ini diuji seperti apa gitu. Ya, apakah pakai statistik atau tematik atau bagaimana. Oke, lanjut. Hesti. Pak Idam tanya, Pak Idam. Oh iya, silakan. Bu Uswatun Oke, ini luar biasa, waktunya dibutuhkan. sekalian nyambung dari pertanyaannya Mbak Ira tadi ya, karena kebetulan berkaitan dengan instrumen juga, saya jadi ikut penasaran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini itu seperti apa, karena kalau berbicara terkait dengan ketahanan keluarga itu ada beberapa dimensi yang perlu dipenuhi, karena di ketahanan keluarga itu ada dimensi-dimensinya. Nah, apakah seluruh dimensi itu juga ikut diteliti secara keseluruhan dan itu tercantum dalam instrumen, kemudian dari hasil itu implikasinya atau mungkin manfaatnya kemudian untuk responden dan masyarakat luas itu seperti apa? Seperti itu. Oke. Ya, jadi mungkin tadi lebih ke ini ya, Bu Uswatun tadi instrumennya itu kan sesuai dengan topik ya tentang ketahanan keluarga. Apakah instrumennya berkaitan dengan itu? Ya. Kemudian dampak dari ini instrumen itu apa ke masyarakat seperti itu. Itu dua pertanyaan dari Bu Uswatun. Oke, terakhir Mbak Esti. Halo Mbak Esti. Mbak Esti kemana ini? Nggak ada lagi nih. Iya Pak Idam. Ya, sebenarnya tadi saya mau tanya apa ya? Sudah pada ditanyakan tadi. Mohon maaf tadi saya juga telat gabungnya. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan terkait kendala peneliti dan yang diteliti.
Jadi waktu peneliti melakukan research, apakah ada kendala-kendala yang terjadi pada peneliti sendiri dan yang diteliti, kemudian apakah yang diteliti masyarakat tersebut itu bisa melengkapi instrumen-instrumen yang mengatasi instrumen yang disiapkan oleh peneliti gitu. Gimana, Es? Membuat sendiri atau mengadopsi gitu tuh instrumennya? Apa gimana? Gimana? Gimana pertanyaan tadi? Putus. Ya, apakah ada kendala pada si peneliti dan yang diteliti itu, dan apakah yang diteliti masyarakat itu ada kesulitan dalam itu kan ada tadi beberapa instrumen bisa mengisi atau melengkapi instrumen yang ada yang disiapkan oleh peneliti. Ya, kendala ya sama kendala peneliti seperti apa ya dalam ini dalam Ya, melakukan apalagi penelitian ini seperti apa? ini juga masih berkesinambungan dengan pertanyaan Mbak Ira tadi juga ya, terkait yang social distancing, kemudian kan banyak saya rasa banyak kendala gitu yang dialami dari peneliti maupun masyarakat. Ya, Terima oke. kasih, Pak. Lanjut, langsung aja bisa dijawab Pak Toat dan tim. Dari 3 pertanyaan sudah jelas saya kira tadi. Dari Mbak Ira dulu mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Pak Idam. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman. Mungkin nanti bisa menjawab dari berbagai pertanyaan yang ada terkait dengan yang terakhir, nanti bisa berlanjut ke yang pertama pertanyaannya. Terkait dengan kendala daripada peneliti terlebih dahulu, saya kira banyak sekali kendala yang mana dalam hal ini dialami oleh para peneliti. Yang pertama seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya pada waktu penelitian ini dilakukan, ini pandemi COVID-19 ini cukup meningkat pada waktu itu. Sehingga salah satu hal yang bisa kita lakukan pada waktu itu adalah terkait dengan bagaimana cara kita komunikasi dengan pihak MCCC yang diwakili oleh sebagian. Ya. Nah, komunikasi kita dengan teman-teman MCCC Kota Surabaya itu tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi salah satunya adalah by chat WhatsApp dan juga telepon, dan juga pada waktu itu kita sudah pernah melaksanakan diskusi melalui Zoom meeting, yaitu dengan Mas Arif An, ya, salah satunya sebagai Ketua MCCC. Nah, itu adalah salah satu kendala ataupun beberapa kendala yang kami alami pada waktu itu, sehingga saya kira untuk hasilnya ya ini tidak begitu maksimal ya, karena pada waktu itu kendalanya sangat luar biasa. Nah, bagaimana sosialisasinya? Nah, kemarin kita mendapatkan beberapa data dari teman-teman MCCC terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh MCCC. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, bagaimana cara sosialisasi MCCC terkait dengan pendidikan tersebut? Apakah dalam hal ini efektivitasnya ataupun dampaknya sangat dirasakan oleh teman-teman atau orang Surabaya, ataupun yang notabene dalam hal ini adalah yang terdampak ataupun yang kena COVID-19. Nah, tentunya saya kira dari beberapa kajian yang kita lakukan pada waktu itu, diantaranya adalah ini tidak akan efektif kalau sosialisasi dan juga penyuluhan hanya dilakukan lewat daring saja, ataupun bentuknya adalah menggunakan media Zoom. Akan tetapi ini adalah bagian daripada hal yang tentunya sudah dimaksimalkan oleh pihak MCCC untuk melakukan salah satu sosialisasi, diantaranya adalah terkait dengan sosialisasi pendidikan itu. Sehingga pada waktu itu mereka beranggapan bahwasanya bentuk yang seperti ini yang sudah maksimal, dan itu menurutnya adalah sangat efektif di waktu ataupun pada saat pandemi COVID-19 itu. Nah,
terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentunya dari kajian kami salah satunya terkait dengan makosid itu ya, karena ini kajiannya adalah terkait dengan makosid, maka salah satu bentuk daripada teori perbandingannya ataupun fikih mukoronanya adalah terkait dengan makosid syariah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh MCCC apakah dalam hal ini sudah sinkron terkait dengan pengaplikasian daripada makosid syariah itu. Apakah dalam hal ini ada salah satu dari 5 terkait dengan al-asalu al-khamsah itu, terkait dengan 5 perkara itu. Apakah dalam hal ini ada salah satu perkara yang tidak masuk dalam ketahanan keluarga yang dilakukan oleh MCCC? Nah, dari kajian maqasidus syariah, maka dalam hal ini apa yang sudah dilakukan itu adalah bentuk daripada usaha, dan itu adalah menimbulkan dampak maslahah, kemaslahatan bagi orang yang notabene diberikan pelayanan oleh MCCC Kota Surabaya itu. Saya kira dampak ataupun implikasinya sangat luar biasa pada waktu itu, yang notabene pada waktu itu COVID-nya sangat naik sehingga orang di semuanya untuk WFH dan lain sebagainya. Ini saya kira apa yang menjadi implikasi daripada masyarakat luas seperti itu. Nanti saya akan teruskan mungkin yang lain terlebih dahulu. Mas Rian atau Pak Irul. Monggo Pak Irul, Pak Rian bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ira itu. Terkait bentuk instrumennya tadi itu sama Mbak Ira itu ditanya, bentuknya seperti apa? Terus ujinya bagaimana, uji hasilnya itu diapakan gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Karena mungkin tadi kan sudah terbit Pak Tuan, mungkin bisa ditampilkan aja itu hasilnya. Analisisnya mungkin. Analisis hasil sama apa tadi yang instrumen yang disebut sama Mbak Ira tadi. Ini yang satu enggak datang, bagian lapangan Medan. Bunuh saja Pak Tuan, Pak Dekan kok ditinggal sama dosennya. Karena yang bagian lapangan beliau. Kalau jenengan izinkan dibunuh, tak bunuh besok Pak Tuan. Kurang ajar. Oke, mungkin Monggo, dibantu Pak Rian. sama Pak Irul. Pak Nah, Rian. Pak Rian. Darah. Iya, ilmu Nabi Musa dipakai Pak Dekan. Daripada hidup nggak membawa manfaat, mending dibuat mati aja. Oke, lanjut. Tadi hampir sama pertanyaannya yang ini, yang apa? Yang Bu siapa tadi? Uswati juga mengenai itu tadi ya. Instrumen ya terkait lebih ke ini. Tadi lebih detail ke kalau Bu Uswati lebih ke ini. Bentuknya ininya bagaimana gitu. Dimensi-dimensi yang diukur apa? Karena tadi ada ketahanan keluarga, apakah itu juga ada di instrumen itu, karena tadi ngomong tentang ketahanan keluarga. Ya, yang fokus penelitian kami kemarin adalah terkait dengan bagaimana konsep ataupun peran MCCC dalam hal ini kami kaji terkait dengan maqasidus syariah itu, sehingga
fokus dalam kajian kami kemarin adalah terkait dengan Maqasidus Syariah itu. Nah, untuk data-data kemarin yang diambil Ketahanan keluarganya nggak ada berarti Pak Tawat. Kan judulnya itu ketahanan keluarga itu. Tadi juga fikih ketahanan keluarga kan juga ada tadi bukunya itu. Iya, jadi peran daripada MCCC terkait dengan ketahanan keluarganya itu Pak Idam, bahwasanya di situ ada beberapa peranan tadi kan. Nah, sehingga beberapa peranan itu kami analisa dengan teori Maqasidus Syariah itu. Sehingga kami memunculkan terkait dengan fikih ketahanan keluarga itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Irul dan Pak Rian? Atau tadi menjawab pertanyaannya Mbak Esti tadi, kesulitan apa itu tadi ya? Tantangan ya. Tadi mungkin sudah disampaikan juga skill sama Pak Tawat tadi di awal itu. Ya, mungkin tambahan dari Pak Irul sama Pak Rian itu terkait dengan kesulitan untuk penelitian ini. Monggo Pak Rian. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nanti Mas Irul yang sampling ya. Oke, yang hadir ya. Untuk kendala memang tadi sudah sekilas disebutkan Pak Toat terkait kita ketemu dengan beberapa keluarga itu tidak bisa langsung. Sampai di akhir 2021 itu kami hanya sekilas ketemu itu ketika sosialisasi kesehatan dan pengobatan itu di beberapa keluarga tadi, karena saat itu memang kita diminta MCCC untuk swab dulu. Selain itu juga ketika masuk ke UMKM tidak semua UMKM pembinaan di tingkat UMKM atau perekonomian di salah satu PCM itu mau untuk didatengin karena takutnya mereka mengecek tentang keuangan mereka. Padahal MCCC itu hanya mendorong bagaimana sosialisasi dari program MCCC ini benar-benar terlaksana. Nah, dikiranya kita ingin ngecek secara keseluruhan karena itu ada temuan beberapa UMKM kayak di Keputih itu ada tentang sebelah itu juga ada. Kemudian mereka penyintas juga. Kemudian bahkan sampai salah satu UMKM itu sampai sekarang mereka masih ada, masih eksis begitu. Kalau yang di daerah Kenjeran itu ada yang ternak lele dan sebagainya. Ada lele, ada mujair kalau nggak salah. Nah itu terkendala, ada beberapa kendalanya. Ketika kita mau melihat hasilnya itu waktu belum panen. Jadi kita tidak bisa secara dalam untuk melihat ke sisi pembinaan UMKM. Nah kalau untuk pertemuan tadi MCCC Surabaya menyarankan untuk tidak terlalu banyak orang, kemudian hanya satu orang yang bisa dapat di yang seperti yang disampaikan. Mungkin itu. Oke. Nah, terima kasih Pak Rian. Mungkin ada tambahan dari Pak Irul. Pak Irul? Cukup Pak Idam. Oke, terima kasih Pak Irul. Sebuah kata yang cukup menggambarkan kecukupan. Oke, lanjut. Mungkin ada tanggapan dari para penanya. Apakah sudah menerima jawaban dari para pemateri? Untuk Bu Ira dan Bu Swatun, Mbak Esti. Mungkin ada tanggapan. Izin mau apa ya namanya ya? Ya izin menanggapi Pak Idam terkait dengan ya monggo. Tadi silakan. Untuk yang implikasinya sudah sangat jelas sekali sampai tadi banyak sekali istilah-istilah kayaknya harus kuliah beberapa SKS baru saya bisa mengerti itu istilah yang disebut oleh Pak Dekan itu tadi. Kemudian berkaitan dengan
instrumen atau kuesioner yang digunakan, berarti untuk penelitian ini fokus yang dilihat hanya dari bagaimana peran MCCC terkait dengan gimana ya maksudnya mempertahankan ketahanan keluarga itu, atau artinya gini, artinya ketahanan dari keluarga yang menjadi responden itu tidak dinilai atau bagaimana? Jadi saya agak rancu kalau menganalisa dari jawaban teman-teman tim tadi yang mempresentasikan. Seperti itu ya. Jadi analisa ketahanan keluarga yang merupakan responden ini berarti tidak dilihat dari berbagai dimensinya. Yang dilihat adalah peranan MCCC terhadap untuk mempertahankan atau melihat ketahanan keluarga dari peran MCCC itu saja. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak Bu Uswah. Ya. Jadi kemarin kita itu menganalisa terkait dengan peran MCCC ya. Peran MCCC kita fokuskan terkait dengan peran MCCC. Nah, di situ ada beberapa konsep yang dilakukan oleh MCCC. Nah, salah satu dari 6 tadi ya, 6 hal yang dilakukan oleh MCCC itu. Nah, itu yang kita analisa terkait dengan peranannya itu. Apakah ini sesuai dengan apa yang menjadi teori analisa kami atau tidak? Nah, untuk sampling dari beberapa dari beberapa orang yang tentunya dalam hal ini bagian daripada dampak yang dilakukan oleh MCCC itu hanya sekilas saja, bukan keseluruhan. Karena fokus kami adalah terkait dengan peran MCCC itu. Apakah dalam hal ini itu sesuai dengan teori yang kita kaji, yaitu teori tentang fikih itu, atau tidak, kan seperti itu. Mungkin itu Bu Uswah. Oke. Karena kalau saya matur nuwun jawabannya Pak Toat, langsung nanggepi ya Pak Idam. Monggo silakan diskusi bebas, kebebasan akademik. Kok jadi los. Karena kalau dari judul yang saya lihat mungkin itu kalau dari teman-teman tim kesehatan sendiri sehingga menanyakan terkait instrumen. Di sini kan ada kalimat peran MCCC Kota Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi, sehingga mungkin mindset saya dan Bu Ira ini sama. Jadi konteks peningkatan atau meningkatnya ketahanan keluarga ini dinilainya dari mana, seperti itu saja sih Pak Toat. Jadi ya penasarannya di situ gitu. Hasil peningkatan dari peran MCCC itu menghasilkan peningkatan ketahanan keluarga yang seperti apa? Itu mungkin yang menjadikan kami penasaran, seperti itu Pak Toat. Ya. Mungkin nanti bisa untuk pengembangan lebih lanjut ya terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari Bu Uswah dan juga Mbak Ira, karena kemarin sudah kita bagi peran terkait dengan ada beberapa peran yang dilakukan oleh para peneliti, salah satunya mengkaji terkait dengan teori itu, terus mengkaji terkait dengan apa yang dampak yang dimunculkan terkait dengan adanya MCCC itu. Nah, kemarin sudah kita lakukan pembagian job list, tetapi lebih fokus riset kita adalah terkait dengan peran itu, dan kita analisa menggunakan fikih itu terkait dengan makros itu. Untuk kedepannya saya kira pengembangan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ira dan juga Pak Uswah itu menjadi otokritik terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Seperti itu Mbak Bu Uswah. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Oke. Mungkin itu next. Ya. Penelitian berikutnya kata Pak Tua tadi, Bu Ustaz. Oke. Ini masuk penelitian pengembangan ya. Mungkin bisa dijawab Pak Tua. Ya, harapan kami bahwasanya pengembangan yang kita dapatkan itu adalah sebuah model yang tentunya itu menjadi
pedoman secara fikihnya untuk penerapan ataupun model yang dilakukan oleh MCCC menurut kajian fikihnya. Tuh. Sehingga kami ada model yang sudah kita cantumkan dalam hasil daripada riset itu terkait dengan role model secara fikihnya. Seperti itu pengembangannya. Ini ada pertanyaan lanjutannya nih Pak Tuat. Ini orangnya lagi sakit gigi Pak Tuat. Udah mohon dimaklumi ya, nggak pakai ini ya, nggak langsung ini beliau lagi sakit gigi. Masa saya nyuruh senior untuk suruh ngomong langsung. Saya bacakan aja. Terus kalau pengembangan pakai metodologi apa tanya? Riset yang mana? Beliau ini ahli riset pengembangan Pak Tuat. Cuma karena beliau lagi sakit gigi ya nggak bisa dijabarkan ini. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Terkait dengan apa yang disampaikan, bahwasanya kami kembali kepada apa yang menjadi awal daripada riset itu mengenai pengembangan melalui kajian fikihnya. Bagaimana penelitian ini seperti di awal tadi dijelaskan bahwasanya penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang tentunya sumber data yang kita dapatkan yang pertama adalah sumber data primer dan juga sumber data sekunder itu salah satunya adalah dari kajian literatur dan juga buku-buku yang tentunya referensinya adalah buku-buku yang berkaitan dengan makosid karena analisanya adalah menggunakan analisa keabsahan data dari makosid syariah itu. Nah, sehingga apa yang menjadi latar belakang ataupun landasan terkait dengan munculnya MCCC yang ada di Surabaya itu, salah satunya adalah terinspirasi dari teologi Al-Ma'un itu, ya, teologi Al-Ma'un itu. Nah, dari teologi Al-Ma'un itu kemudian diterjemahkan ini adalah bagian daripada pilar-pilar kerja daripada MCCC. Ya. Di antaranya adalah terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan pelayanan sosial. Maka dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwasanya kajiannya, ya, metode riset yang kami lakukan, ya, atau kajian daripada risetnya itu adalah terkait dengan apa dibalik makna itu, ya. Apa dibalik hikmah itu? Ya. Contoh saja terkait dengan apa yang menjadi substansi terkait dengan model kegiatan Muhammadiyah itu, yaitu pencegahan semisal seperti itu. Nah, apakah dalam hal ini makna yang terkait dengan pencegahan itu seperti apa? Apa hikmah dibalik pencegahan itu seperti apa? Nah, itu kita kaji terkait dengan bentuk-bentuk syariat, ya, yang diperhatikan dan juga kami anggap bahwanya itu adalah tujuan secara eksplisit, ya, ataupun secara implisit terkait dengan riset yang kami lakukan itu, yaitu terkait dengan makna dan juga hikmah apa yang terkandung dalam konsep ataupun role model kegiatan Muhammadiyah COVID Women Center ini. Nah, ini yang menjadi bagian daripada riset kami seperti itu. Sehingga kita bukan hanya melihat dari makosid syariah saja, akan tetapi ada beberapa teori yang kami cantumkan pada waktu itu terkait dengan bagaimana ketahanan keluarga menurut Puspitawati yang sudah kami jelaskan tadi, terus bagaimana pemberdayaan perempuan dan anak merumuskan terkait dengan ketahanan keluarga ini, apakah dalam hal ini ada korelasinya ataupun ada kesamaan terkait dengan apa yang dilakukan oleh MCCC pada waktu itu. Maka dalam hal ini kita mengkajinya. Akan tetapi yang kita utamakan adalah terkait dengan kajian daripada makosid itu, makosid syariah itu, mengenai hifduddinnya, mengenai dengan hifdun nafasnya, mengenai dengan hifdul akalnya, mengenai dengan hifdul malnya, mengenai dengan hifdun naslnya. Karena ini menjadi bahan yang penting menurut kami terkait dengan landasan itu, kan gitu. Maka di situ kami paparkan terkait dengan pemahaman makosid syariat dalam ijtihad, ya.
bagaimana model kegiatan daripada MCC Surabaya itu terkait dengan ijtihad yang dilakukan. Ya. Apakah dalam hal ini masuk dalam hak dorurinya? Yang kami maksud hak doruri itu adalah bukan hanya sekedar upaya defensif yang dilakukan oleh MCCC, ya, ataupun dilakukan oleh setiap individu yang masuk dalam struktural struktural di MCCC, akan tetapi merupakan bagian daripada upaya represif yang dilakukan oleh MCCC yang harusnya itu dihadiahkan untuk masyarakat untuk meningkatkan daripada kualitas kehidupannya. Nah, ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh MCCC. Maka hak doruri yang terdapat dan apa yang dilakukan MCCC itu ada dalam kajian ataupun ijtihad dalam maqasid itu. Yang berikutnya adalah terkait dengan riset mengenai hak hajiat. Apakah ada hak hajiat yang dilakukan oleh MCCC itu? Di antaranya adalah hak hajiat itu kebutuhan manusia yang dipermudah di situ. Di antaranya adalah terkait dengan layanan konseling, psikologi, ataupun terkait dengan layanan pendidikan. Sehingga ini berdampak terkait dengan bagaimana beban masyarakat itu, ya, bagaimana kepayahan masyarakat pada waktu itu, bagaimana kegelisahan masyarakat itu, ini sudah terselesaikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Ini dipermudahkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Dan ini masuk dalam wilayah fikih hak hajiatnya. Oh, ternyata hak hajiatnya terpenuhi, kan seperti itu. Yang ketiga adalah terkait dengan hak tahsiniatnya. Yang saya maksud dalam hal ini adalah terkait dengan kebutuhan norma dan juga tatanan kehidupan. Nah, apakah sudah terpenuhi dari beberapa role model kegiatan daripada MCCC itu? Apakah belum? Maka dalam hal ini kami melihatnya bahwanya ini adalah bagian daripada hak tahsini yang dilakukan oleh MCCC. Bukan hanya 3 hak doruri, bukan hanya hak hajiat, bukan hanya hak tahsiniat saja. Akan tetapi apakah ada maslahah? Nah, ini yang menjadi kulminasi ataupun titik penting terkait dengan riset pemahaman maqasid syariah sebagai ijtihad model kegiatan MCC Surabaya itu. Maka dalam hal ini kami menganggap bahwasanya tujuan daripada syariah yang berorientasi pada pemeliharaan terhadap 5 kepentingan itu semuanya terakomodir. Dan itu bermaslahah bagi orang-orang yang notabene masuk dalam perlindungan hak doruri, yang masuk dalam perlindungan hak hajiat itu, yang masuk dalam perlindungan hak tahsini itu. Nah, ini yang coba kami munculkan terkait dengan riset yang kami lakukan itu, Pak Junaidi. Sehingga kami bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan hifdzuddin itu berarti masuk dalam wilayah advokasi. Di situ ada konsultasi agama, di situ ada penyuluhan. Nah, bagaimana masuk dalam wilayah hifdzun nafas, yaitu hak hidup yang diorientasikan pada perbaikan kesehatan itu. Di situ MCCC melakukan model yaitu dengan pengobatan. Di antaranya adalah perawatan khusus untuk COVID-19 dan juga menyediakan tempat-tempat isolasi pada waktu itu. Nah, hak hifdzul aklnya terkait dengan pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu. Apakah dalam hal ini diakomodir dan apakah dalam hal ini MCCC menerapkan hal itu? Kami melihat daripada beberapa dokumentasi yang ada bahwasanya MCCC itu melakukan diantaranya adalah terkait dengan penyuluhan edukasi, baik itu untuk anak maupun untuk orang tua, dan itu kami anggap bahwasanya itu adalah masuk dalam wilayah pendidikan. Dan pendidikan itu bagian daripada pemenuhan hifdzul akal, yaitu pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu. Nah, begitu juga bagaimana pemenuhan hak hifdzul malnya, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan harta yang bisa dikatakan halal. Karena kami menganggap bahwasanya pada waktu masa pandemi COVID itu sangat luar biasa. Nah, sehingga pemenuhan mendapatkan harta yang halal itu menjadi hal yang maslahah menurut kami,
yang dilakukan oleh MCCC. Apa program pada waktu itu? Yaitu programnya adalah terkait dengan pengembangan UMKM itu. Nah, di masa pandemi itu saya kira yang dilakukan oleh MCCC terkait dengan pengembangan UMKM saya kira sangat relevan terkait dengan pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan harta yang halal, ataukah dalam kajian kami anggap itu adalah bagian daripada wilayah hifdzul mal. Nah, yang terakhir kajian kami adalah terkait dengan hifdzun nasl. Nah, hifdzun nasl ini adalah hak untuk mendapatkan perbaikan kehidupan. Nah, apakah ada program daripada MCCC pada waktu itu terkait dengan hifdzun nasl itu? Nah, ternyata dalam hal ini kami menganggap bahwasanya ketahanan pangan itu adalah bentuk program yang dilakukan oleh MCCC. Salah satunya adalah terkait dengan program pengembangan ataupun program pembagian sembako kepada warga terdampak daripada COVID-19 itu. Sehingga itu adalah bagian ataupun wilayah-wilayah kajian kami yang berkaitan dengan peran daripada MCCC yang kami kaji terkait dengan Maqasid Syariah itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Toat atas penjelasannya terkait pertanyaan singkat dari Pak Jun. Mungkin ada mau menanggapi, sudah kayaknya sakit giginya sudah mulai sembuh Pak Jun ini. Mau ditanggapi langsung Pak Jun? Tanya aja tadi Pak Idam. Soalnya yang saya tahu itu kan penelitian itu ada kualitatif, kuantitatif, sama pengembangan. Makanya saya tanya pengembangannya pakai yang mana? Pakai punya Adi atau pakai Jaga Rajan atau pakai siapa? Saya kan baru saya tahu ini Pak Idam tadi dijelaskan luar biasa sama Pak Toat dari hulu sampai hilir Pak Idam. Jadi paling tidak saya paham. Ya, tadi paham lah yang disampaikan oleh Pak Toat. Itu tadi luar biasa Pak Toat. Yang kurang ajar ini dua peneliti yang lain. Kabur semua ini Pak Toat. Kurang ajar ini. Mungkin itu saja Pak Idam. Oke, terima kasih Pak Jun. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup dari teman-teman atau tanggapan? Cukup Pak Idam. Cukup ya? Oke. Baik, jika cukup mungkin bisa memberikan kesimpulan yang mungkin Pak Irul lah. Tadi kasihan Pak Tua dari tadi udah ngomong banyak. Monggo Pak Irul mungkin dari ini Islam WA ini loh, kuesionernya dibawa Salman, makanya nggak ditampilkan. Pak Idam. Hancur Islam ini. Kok bisa itu pikirannya. Lanjut. Monggo Pak Irul. Pak Idam. Monggo Mas Irul. Bisa di apa ya? Nggak ditarik benang merahnya tadi ya dari diskusi teman-teman tadi. Idam. Jadi tadi tanggapi sedikit ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan itu. Saya hanya ingin menambahkan sedikit lagi terkait dengan yang dilakukan. Kok suaranya Irul nggak jelas ini? Riset ini Pak Idam. Oke, sudah. Oke, lanjut. Jadi riset ini memang seperti yang disampaikan Pak Toat tadi bahwa ini hanya analisis terkait dengan peran MCCC Surabaya terhadap ketahanan keluarga yang ada di kota Surabaya. Jadi ini tidak ada perlakuan terhadap keluarga atau objek dari MCCC itu sendiri, sehingga tidak ada pretest ataupun post-test yang meskipun before afternya itu tidak ini. Itu yang
menjadi catatan penting. Terus untuk kesimpulan dari riset ini, pertama memang model penanganan MCCC Muhammadiyah Surabaya itu menyentuh ketahanan keluarga yang ada 5 aspek, Pak Idam. Yang pertama itu terkait dengan publikasi, advokasi, pengobatan, pendidikan, dan pengembangan UMKM serta ketahanan keluarga, Pak Idam. Terus yang kedua, juga model penanganannya MCCC Muhammadiyah dalam meningkatkan ketahanan keluarga mengikuti kaidah maslahah daruriyah ala jail al maslahah, dengan melakukan tindakan preventif yang disertai dengan syarat seruan untuk kemaslahatan masyarakat yang terdampak COVID. Itu mungkin Pak Idam kesimpulannya. Al-Masjidil Haram. Oke, Pak Irul. Lain kali jangan ditinggal Pak Dekanya, Pak Irul. Oke, terima kasih atas Itu sudah saya diringkas. Terima kasih Pak Irul atas kesimpulannya dan ringkasan ya dari pertemuan kita malam hari ini terkait riset yang sudah disampaikan oleh tim Pak Toat. Untuk minggu depan siapa ininya Pak Irul? Minggu depan itu ada ya Pak Irul ya? Mungkin bisa disampaikan Pak Irul. Oh, enggak ada ya? Kajian Minggu lagi ya? Saya konsultasi konsepnya gimana. Itu tanggung jawab. Oke, siap Pak Irul. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita berjumpa minggu depan dan minggu-minggu berikutnya di kajian lanjutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.